Di Ansor. Ya. Tantangannya lebih banyak di Ansor. Karena di sana banyak banyak karakter ya. Jadi Oh, lebih ke arah ke ayo, lebih ke arah ke ngajak. iya, Kabur, kasarnya gini ya, kita juga harus sadar dengan itu gitu loh. Ada yang terang-terang, menggelitik. enggak, ada terang-terangan begini. Saya pengen husnul khotimah Gus ya gitu. Wah, kita tuh komplit. Ngomong paket tuh sudah paket komplit. Tabayun, tabayun, tabayun. Info durung A1 Belum dari pusat. belum dari pusat. Ojo ditanggapi aneh-aneh, apalagi disebar macam-macam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fikri dari Rosna Institute, di mana di acara ini kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat sekalian. Sekarang di sini saya ditemani oleh seorang yang bernama Muhammad Khairul Anam, yang biasa kita sapa dengan Gus Anam. Beliau adalah sosok yang saya kira tidak diragukan dalam hal kepemimpinan dan manajerial. Kita langsung sapa beliaunya. Gus, pripun kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang, Gus? Eh, seperti biasa, mainan ikan. Iya, Ikan itu banyak, Gus ya. iya. Karena emang hobi sih ya, sulit Oh, ditinggalin. oh. Ikan itu dari kapan, Gus? Mulai kapan ya? Mulai kecil saya seneng ikan itu. Jadi mainan ikan itu ya mulai kecil. Jadi kalau orang lain minta mainan ke orang tuanya, saya enggak. Saya minta ikan. Iya. Apa ada filosofinya gitu? Misalkan ada misalkan ya, seperti berenang sambil menyelam minum air gitu ya? Enggak juga. Enggak Memang juga. memang memang dasarnya seneng. Dasarnya memang dasarnya suka gitu. Oh gitu. Iya. Di sela-sela mungkin merawat ikan. Selain itu Iya, kegiatannya apa, Gus? Yang kalau dilakukan? kegiatan rutin ya saya masih bekerja di LSP. Hmm. LSP itu lembaga sertifikasi profesi, dan Hmm. selain itu juga ya ngaji anak-anak di rumah, Hmm. juga kebetulan juga dikasih tanggung jawab sebagai kepala salah satu madrasah diniyah, Hmm. apa ya, Madin ya, di Hmm. madrasah Quran Al Ma'arif Hmm. itu. Dan selain itu juga masih aktif juga, udah sekarang jadi punya tanggung jawab besar di Ansor. Jadi kegiatannya ya seputar itu. Jadi di lembaga sertifikasi, kemudian di Kepala Madin, dan di organisasi kepemudaan Ansor. Ya, Dari tiga itu, mana mungkin yang menurut Gus Anam itu eh, dalam hal manajerial atau kepemimpinan itu yang eh, ibaratnya tantangannya itu lebih 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 banyak di mana? banyak di mana? Di Ansor. Ya. Tantangannya lebih banyak di Ansor. Karena di sana banyak banyak karakter ya. Oh, Banyak karakter ya, dimanapun juga pasti karakter, kita akan menemui karakter yang berbeda. Cuman kalau di kelembagaan kan lebih tertata ya. Kalau saya udah masuk kayak di kantor, kayak di LSP itu udah tertata. Malah saya lebih banyak belajar di sana dari senior-senior kami yang ada di LSP. Itu juga mereka juga yang notabene memang orang-orang yang memang sudah profesional dalam manajerial dan kepemimpinan. Terus kalau di Madin juga sama, cenderung lebih tertata karena juga punya basically mereka
juga edukator semua, jadi lebih enak gitu. Kalau di Ansor. Lah, di Ansor ini banyak warna itu. Jadi kita nggak semuanya dalam punya value yang sama ya, kapasitasnya masing-masing. Jadi bahasa yang digunakan di sana pun berbeda. Kalau di lembaga kan kita misalnya saya di pimpinan perintah itu enak aja kan, kasarnya begitu. Misalkan mengeluarkan instruksi Ya, itu ya. ya. Nah, tugasnya ini. Tapi kalau di Ansor kan nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita komunikasi dengan baik di sana. Yang lebih ini Ansor sendiri kan juga organisasi sosial ya, dan mereka berangkat dengan niat yang baik, dan kita berusaha untuk sebaik mungkin. Jadi bahasa perintah atau bahasa instruksi itu kalau enggak sama yang memang betul-betul apa ya, ada di jajaran pengurus, enggak. Jadi lebih ke arah ke ayo, lebih ke arah ke ngajak. Lebih ke arah ngajak Gus ya? Iya, lebih ke arah yang ngajak. Ya kita sama-sama tahu lah kegiatan itu siapa yang ngaji gitu. Kalau tempat lain kan kita ngasihkan perintah tuh karena mereka takut karena ini. Nah ini nggak bisa. Jadi misalkan kita terlalu keras gitu ya? Ya terlalu keras ya kabur. Kabur. Kasarnya gini ya, kita juga harus sadar dengan itu gitu loh. Lah kita ini siapa, kasarnya begitu. Yang mereka masuk ke dan bergabung dengan kita kan juga karena apa ya? Karena niat baik mereka pengen berkhidmat di Ansor, dan itu harus kita hargai betul. Makanya untuk kepemimpinan yang di Ansor ini memang harus beda dengan mimpin di lembaga. Enggak, kita harus bisa betul-betul mimpin dari hati. Kita nggak bisa semena-mena begitu saja dan tidak bisa memaksakan sesuatu itu sama, karena value-nya juga berbeda. Itu berangkat dari niat hati yang baik begitu Gus ya. Kalau dari sahabat-sahabat Ansor yang lain itu untuk menjadi pengurus, untuk menjadi anggota, dan tidak ada bayaran sepeser pun ya. Bahkan nomboi kadang-kadang ya. Bahkan sampai urunan, bahkan sampai ya itu kira-kira kalau dari kacamata jenengan, apa sih motivasi sahabat-sahabat itu bisa aktif gitu Gus? Apa mungkin dari misalkan dari segi emosional jenengan dengan sahabat-sahabat tertentu, kemudian yang sahabat itu lebih aktif, atau kalau menurut jenengan gimana perspektif jenengan tentang apa sih yang membuat kader atau sahabat itu bisa aktif dan bisa berkontribusi secara maksimal ke organisasi? Kalau ngomong niat ya siapa sih yang tahu hati orang gitu. Tapi dengan adanya konsistensi dan keaktifan sahabat-sahabat yang ada di Ansor itu, saya pikir itu sudah cukup membuktikan bahwa memang niat mereka itu berangkat dari niat baik. Dan aku yakin sahabat-sahabat tuh semuanya nggak ada yang punya niat yang aneh-aneh. Kasarnya aku tak ikut di Ansor biar apa ya, biar menemukan pasar untuk usahanya dia atau apa gitu. Saya yakin itu hanya jadi efek samping aja sih. Tapi niat awal mereka ya ingin lebih banyak begini nih. Saya ada beberapa yang memang waktu rekrut apa ya, kemarin tuh rekrut Diklaksar, bukan untuk rekrut mereka untuk jadi pengurus. Itu beberapa saya tanya ya. Niatmu apa masuk di Ansor gitu. Ya rata-rata jawabannya ada yang lucu nih. Bukan lucu ya, apa ya? Ada yang menggelitik. Enggak, ada terang-terangan begini. Saya pengen husnul khotimah Gus ya. ini kalau ya. dari diksinya saya mengira-ngira saya tahu namanya. Ya, saya pengen husnul khotimah. Kader Pak Gentan apa bukan? Enggak, saya nggak nyebut nama. Ini pengen husnul khotimah. Atau kelompok. Ya, nah ini berat ini buat yang pimpinan-pimpinannya,
jadi berat ini Pak. Kalau kita salah bawa aja kegiatan kita ini ke sesuatu hal yang tidak membawa orang husnul khotimah ini Iya, selesai iya. kita. Sebenarnya Karena itu niat yang baik ya, husnul khotimah. Tapi kenapa ya kok lucu ya? nah itu bingung saya. Wah ini bahaya buat yang mimpin. Iya, Iya. ketika kita salah memimpin orang yang udah betul-betul tulus pengen husnul khotimah, ternyata kita tempatkan dia di satu kegiatan yang ya mohon maaf itu yang mungkin bleset lah yang dari ini. Nah itu yang kita nggak kita harapin ya. Iya. Dan jabatan kan amanat Mas ya. Iya, Jadi Gus. pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban seorang pimpinan itu lebih lama dibanding masa jabatan pimpinan itu sendiri. Iya. Apalagi ini kegiatan sosial ya, tanggung jawabnya akhirat Mas. Nah itu yang harus dipahami gitu, harus dipahami bahwa tanggung jawab kepengurusan itu sampai di titik itu loh. Apalagi kita ngelihat niatnya sahabat-sahabat yang lain, ya semacam-macam lah. Niatnya tuh ada yang kalau kepengen gandoli sarungnya Mbah Hasim loh. Mbah Hasim gak sarungan nih, nek Mbah Hasim gak sarungan piye Mas? Ujuban wong ya. Iya, Tapi iya. itu kan hanya istilah ya. Istilah. Hanya istilah. Saking kepengennya diakui sebagai santrinya Mbah Hasim. Ya Allah. Tapi kira-kira kepengen diakui santrinya Mbah Hasim, terus santrinya bleset ngono iku Mbah Hasim gelem ngakui apa ora? Kan pertanyaannya di situ, Mas. Semoga kita menjadi santri-santri yang tidak meleset gitu ya. Mbak kula santri jenengan, kok awakmu was ngurusi ansor ora genah ngaku santri ku piye ngono. Kan gawat Mas itu, Mas. Gawat. Itu. Gawat itu, Gus. Itu ya. Berangkat dari niat yang baik, kemudian cara mengajak kader-kader yang ya itu dengan hati dan merasa bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan kemudian semena-mena, arogan, kemudian langsung perintah sana perintah sini, kalau nggak cocok singkirkan, tapi bagaimana lebih kepada mengajak daripada memerintah. Betul. Saya lihat ya, atau mungkin dari sahabat-sahabat di Ansor Singosari juga merasakannya. Kepemimpinan dari Gus Anam ini terlihat betul bahwa jenengan itu semacam apa ya, memasukkan seluruh ibaratnya itu seluruh emosi bahwa dari proses terpilihnya jenengan itu kan sangat emosional sekali. Sangat emosional bukan dalam arti emosi yang negatif, Gus. Iya. Melibatkan perasaan gitulah. Lebih kepada melibatkan perasaan. Dan ketika jenengan terpilih pun, loh, kok aku? Iki teman anak. Iki ya opo gitu. Tanggung jawab saya itu iki gak main-main. Ya, terlihat betul jenengan itu seperti itu. Mungkin ada apa yang jenengan rasakan atau saya menjelaskan ketika amanah itu berlaku ke jenengan, bagaimana perasaan jenengan waktu itu? Kalau ngomong perasaan nggak karo-koron Mas, artinya nggak karo-koron tuh ya saya sendiri nggak nyangka, ternyata dari sekian banyak ranting suara saya terbanyak ya. Iya. Atau berapa tuh 17 kah berapa 13 kah berapa tuh saya lupa. Iya. Itu di luar dugaan, betul-betul di luar dugaan. Bahkan di awal proses screening itu pun saya nggak nyangka juga kalau saya ada di urutan 1 akhirnya. Artinya nilai tertinggi itu saya yang raih itu saya nggak nyangka juga. Karena saya sendiri berangkat dari apa ya? Kan selama jadi sekretaris, selama ada di sekjen, saya tuh selalu keluar kaderisasi ya. Bahkan yang terakhir itu ngajak sahabat-sahabat di seluruh ranting itu untuk minimal mengeluarkan 1 lah setiap ranting. Jadi ada 17 calon gitu. Nah, di hari screening itu yang saat itu di deadline, saya kontak ke calon yang ke ranting saya sendiri. Ranting saya sendiri sudah ada calon belum? Belum ya. Kenapa? Waduh, ini kalau enggak aku senjata makan tuan. Bagi saya waktu itu saya mikir senjata makan tuan ini. Karena kalau jenengan yang
Iya. keluar bahwa ranting harus mengeluarkan minimal 1. Nggih. Nah, sementara di ranting saya sendiri enggak. Wah, kok sudah dibully wong sak Singosari gitu saya. Pikir saya begitu. Akhirnya Saya mau nggak mau jenengan yang maju, iya, mewakili ranting mewakili saya. ranting. Dan ya proses berjalan begitu dengan ya jenengan tahu sendiri ya proses screening seperti apa Singosari cukup berat untuk dihadapi, bahkan sampai ada yang trauma ngeliat ruangan tuh, ruangan screening, waduh saya trauma masuk ruangan ini kan begitu, saking gate-nya, aslinya saking ganasnya proses screening itu, dan di luar dugaan ya itu yang terjadi gitu sampai proses hari ini. Dan saat itu kalau menolak tidak, takut yang ada mas ketika saya Lebih ketakut. betul, takut karena saya bisa, orang lain mungkin nggak bisa menilai saya secara dalam ya, tapi saya sendiri bisa melihat diri saya sendiri gitu. Mungkin nggak banyak orang yang bisa menilai kelemahan dan kekuatan diri masing-masing, tapi saya mampu di situ. Saya paham dengan apa yang kekurangan, apa yang parah, apa di bagian dalam diri saya itu paham gitu. Jadi waktu itu antara apa ya, bisa dikatakan saya harus banyak evaluasi diri, intinya itu. Dan Allah masih memberi waktu, jeda waktu tuh untuk saya akhirnya harus mengiyai dan tidak, ya kan? Oh, iya. Dan Proses itu semua yang kemarin proses itu. kemarin tuh betul-betul qadarullah mas, saya kok bilang. Seandainya hari itu langsung dar, saya belum tentu belum tentu sanggup. Dar hari itu terus ditentukan mungkin saya belum tentu sanggup. Tapi saya masih ada waktu untuk berpikir selama 1 minggu. Kalau memang iya, apa yang harus saya lakukan? Kalau memang tidak, bagaimana untuk menindaklanjutinya? Jadi saya masih punya waktu panjang waktu itu untuk menentukan iya atau tidak. Terus di hasil akhir saya memutuskan Bismillah, berangkat sudah, apapun konsekuensinya. Nah, itu sangat menguras perasaan itu, Mas. Sangat keluarga. Pikiran. Apa iki? Bahkan mungkin jenengan sebagai seorang yang dipilih atau menjadi suara terbanyak dari ranting-ranting Singosari, itu merasakan seperti itu. Tapi dilihat dari skala yang lebih luas, kader-kader di bawah ini juga merasakan, Gus. Oh iya. Iya. Salah satunya saya sendiri, kalau boleh jujur ya. Wah, Ansor Singosari ini kayak gimana ya, kayak kok ibaratnya kan kalau dalam hal pemilihan sudah wajar atau jamak. Iya. Kalau memang tanda kutip politik itu pasti ada dimainkan dan lain sebagainya. Tapi saya melihat Ansor Singosari itu kayak tertutupi semua itu dengan yaitu tadi emosi. Iya. Yang sifatnya perasaan. Dan lebih ke aku isok pora ya gitu. Apa ya bahasanya itu? Kalau jenengan yang bisa, jenengan mawon gitu. Jadi saling mendorong, saling support, saling merangkul satu sama lain, bahkan ketika peristiwa ya, saya menyebutnya peristiwa ya. yang terjadi di Konferancap itu, para calon 8 tuh masih seperti itu. Saya terharu sekali. Saya sebagai kader dari ranting kelompok dari Singosari menyaksikan itu oh gini ya Singosari. Nggak ada yang berusaha aku wae gitu, nggak ada. Nggak ada yang berusaha ya aku wae. Aku yang lebih bisa. Aku yang lebih pantas. Bahkan saling mendorong, ayo mas, ayo. Itu yang membuat saya terenyuh. Kemudian selanjutnya itu tadi ya, gelombang perasaan yang kita rasakan. Kemudian dari proses itu tadi, setelah dibentuk kepengurusan di tataran pengurus atau pimpinan anak cabang itu, bagaimana cara kesana agar kepengurusan ini bisa efektif. Mungkin ada strategi atau cara-cara tertentu biar ini misalkan ini harus jalan, biar nggak hanya orang ini saja yang gerak gitu. Gimana? Ya memang begitu awal jadi dan sampai berproses ke pembentukan tim formatur, ada perubahan besar yang saya rubah di sana dibanding sebelum-sebelumnya ya. Karena memang perjalanan
satu organisasi itu kita kan harus bercermin dari perjalanan sebelumnya. Jadi modelnya bentuk evaluasi. Semakin tahun harus semakin baik. Ya, Idealnya seperti itu. ya. Semakin tahun harus semakin baik. Jadi apa yang menjadi sesuatu yang baik yang kemarin ya akan tetap kita pakai, kita ambil. Nah, yang kurang kita tutupi. Makanya kenapa kok kemarin mungkin jenengan juga tahu sendiri, pengurus-pengurus ini langsung saya minta dan kita berkomunikasi. Artinya spekmu di mana? Jadi nggak langsung kamu bagian ini, sampean bagian ini, tidak ya. Tapi ditanyakan ini spek ini yang kosong ini minat sampean di bagian mana? Iya, di Waka-Waka itu kemarin begitu. Di Waka-Waka tuh saya ajak untuk diskusi dulu. Sampean kalau di sini pas nggak? Spek sampean di sini nggak? Terus nyaman tidak? Gitu loh. Nyaman tuh nomor satu itu. Kalau nggak nyaman, walaupun speknya spek dewa mas, tapi nggak nyaman dengan timnya, digaji berapapun nggak akan mau. Jadi kita ciptakan itu dulu. Dan untuk anggota, saya mempercayakan kepada Waka-Waka. Kalau anggota saya tidak apa ya, nggak campur tangan, artinya nggak langsung nembus, enggak. Karena saya punya Waka dan dia punya hak untuk create timnya sendiri. Mana timnya yang nyaman dan bisa support dia, ajak bicara dulu. Jangan asal ngambil terus dimasukkan, belum tentu dia nyaman gitu. Iya, betul. Itu yang jadi kunci utama itu sebetulnya ya komunikasi. Komunikasinya harus dibangun dengan baik. Dan untuk memastikan kegiatan-kegiatan ini yang ke depan ini kita bisa berjalan baik, saya nggak perlu kontrol ke semuanya. Karena ada Waka-Waka, ya Waka-Waka itu yang saya kontrol. Artinya saya dampingin. Mana yang misalnya ada yang tidak running, mana? Ayo kita jalankan sama-sama. Kekurangannya ada di mana? Kesulitannya ada di mana? Program pun demikian. Program yang sudah diberikan ada dua hal cuman yang pasti saya tanyakan. Skema kerjanya bagaimana? Goalnya apa? Hanya dua itu saja. Jadi lebih kepada komunikasi, kemudian menanyakan komitmen, Ya, kesediaan untuk kalau sudah ditanya spek sampean di bagian mana, paling enggak sedikit banyak mereka sudah menentukan. Jika mereka sudah menentukan, paling tidak komitmennya itu sudah satu tingkat di atas. ya. Minimal seperti itulah ya. Iya, betul. Jadi kalau hal sesuatu yang disukain itu udah nggak perlu nyuruh lagi mas. Contoh saya sekarang kan hobi ikan ya, senang ikan. Suruh melakukan sesuatu yang lain belum tentu saya nyaman. Tapi kalau ngomong ini ada ikan, tanpa disuruh berangkat sendiri mas. Gitu. Gitu. Karena nyaman. Itu ya. Untuk ini Gus, agar efektif, kemudian dari segi program, mungkin jenengan punya angan-angan apa enggak terkait program itu bentuknya yang seperti apa? Misalkan program ini kriterianya ya salah satunya mungkin program ini kecil, melibatkan sedikit orang, tapi efeknya lebih besar. Atau program yang gebiar, melibatkan banyak orang, ansor itu terlihat. Kalau menurut jenengan itu yang bagaimana kalau menurut pandangan jenengan yang bagus? Keduanya diperlukan mas. Keduanya diperlukan. Tapi kalau masalah apa ya, keutamaan ya, cari yang memang betul-betul program itu bisa bermanfaat oleh orang banyak, artinya bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya begini, kenapa kegiatan-kegiatan yang sekarang ini saya sampaikan di awal bahwa kita mesepakati bahwa kita back to ranting ya, karena di ranting itulah yang bersentuhan dengan masyarakat. Iya Gus. Maslahatnya lebih banyak di sana. Bukan berarti di Aceh nggak ada maslahatnya loh ya. Betul. Tidak. Tapi ada beberapa kegiatan tertentu yang memang harus belar sebagai branding.
brandingnya Ansor. Jadi orang nggak ragu ketika mau masuk Ansor. Oh iya, Ansor itu ternyata bukan satu organisasi yang nggak bawa manfaat, intinya begitu. Itu tadi Gus, agar orang tidak ragu untuk masuk Ansor. Di salah satu desa di Singosari itu saya dengar ketika lucu Gus. Jadi ketika ada bendera Ansor dikibarkan gitu ya, ada orang tanya tetangganya, loh, iki ajenge kampanye malih dah. Lah untuk menanggulangi hal-hal seperti itu gimana Gus? Dan bagaimana Ansor itu bisa menarik, terutama untuk kalangan-kalangan muda. Yang pertama, yang kedua kalangan-kalangan non pesantren. Ya. Itu kan kita sangat kesulitan untuk mengenalkan kalau lulusan pesantren, misalkan lulusan pondok Lirboyo atau Sudah tahu ya, sudah tahu dan pasti pengen gandolan kiai ini ya mlebu iki kan Ya. gitu. Kalau bagaimana Ansor untuk orang awam? untuk ya kan, yang bukan secara kultural tuh NU atau bukan anak-anak pesantren. Dan perlu apa ya? Kadang kita perlu sahabat-sahabat yang seperti itu untuk menjadi warna di dalam organisasi. Kalau semuanya sarungan, semuanya alumni pesantren itu kan kayak nggak ada apa ya, warnanya itu ya bukannya jelek ya bagus, cuma kurang gimana ya gitu loh. Saya jadi ingat masa screening gitu. Iya. Pertanyaan yang sama itu dari Berarti level saya sudah seperti SD. Pertanyaan yang sama waktu itu dari SC tentang bagaimana kamu mengenalkan Ansor ini ke orang awam sehingga mereka tertarik untuk kita. Jadi banyak hal sebenarnya dilakukan. Artinya begini, kalau ke sesama kita yang kulturnya sudah NU, kita nggak kesulitan menyampaikan bahwa Ansor ini pondok pesantren. Nah, itu kan bagi kita yang untuk kultur. Artinya di sini tempat kita belajar banyak. Tapi bagi orang awam, kita tidak bisa mengatakan hal yang sama ketika mengajak orang yang kulturnya sudah NU. Ansor ini wadah. Gitu loh. Wadah untuk anak-anak muda berkreasi dan menuangkan ide-idenya di bidang apapun, saya bilang. Jadi cara jualannya itu begitu, untuk mengajak. Kita kan bentengin banyak hal ya Mas ya. Dan di Ansornya adalah salah satu perkumpulan atau komunitas lah yang menjembatani itu. Contoh kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita florkan itu tadi. Ketika dengan pertanyaan yang pertama tadi, pengen yang blar atau yang lebih banyak manfaat tapi nggak banyak orang tahu tapi kemanfaatnya ada. Dua-duanya kita butuhkan. Di situ pentingnya branding. Anak-anak muda itu cenderung begini, tidak mudah menerima sesuatu yang baru. Betul. Ya kan? Terus anak muda itu cenderung sulit untuk pindah dari zona nyamannya dia. Kalau udah merasa nyaman, dia sulit untuk berubah. Walaupun itu, mohon maaf, kenyamanan dia itu di tempat yang kurang baik. Biasanya mau hijrah itu berat. Itu anak-anak ini kecenderungan itu pasti ada. Terus yang ketiga, anak-anak muda itu karena memang semangat ya, lagi semangat jadi mudah dimanfaatkan semangatnya ini oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, Ansor ini sebenarnya solusi ada di mereka untuk berkreasi dan berapresiasi di komunitas kita ini. Misalkan ya Gus ya, Ansor itu sebagai solusi. Kalau pertanyaannya seperti ini, jelas ya, ini mengenai gen milenial yang akhir-akhir dan sebagian Gen Z ya mungkin ya, angkatan Ansor sekarang ya. Kalau sekarang saya melihat ya, kecenderungannya seperti ini Gus. Kalau aku ikut Ansor, Opo. Aku oleh opo? Gitu. Lek wong NU, wong pesantren ya, ngabdi husnul khotimah gitu kan ya. Khotimah lah. Kayaknya yang penting aku dapat. Lah orang-orang yang nggak pati santri, yang nggak pati NU atau dari keluarga yang ya secara kultural Islam tapi tidak
afiliasi ke organisasi tertentu, kan mesti mikirnya gitu, aku oleh opo. Itu gimana jawabannya jenengan? Itu bisa mereka dapatkan. Koperasi, Gus. Ada koperasi. Dari sisi perekonomiannya juga ini. Terus dari sisi apa ya? Kalau kita pengen belajar event organizer juga ada di dalamnya juga. Apa coba sebutkan unsur apa yang tidak ada di dalam Ansor hari ini? Semuanya sudah tersentuh. Itu loh yang kita jual. Artinya kita jual ini untuk menyampaikan ke orang awam bahwa kita tuh komplit. Ngomong paket itu sudah paket komplit. Anda bisa dapatkan semuanya free. Kasarnya begitu. Tinggal bayari kopi ya. Gawa rokok dhewe. Masa kata jelek koncone. Menarik ya. Jadi paket komplit ya Gus. Iya, jangan ragu ketika ada orang tanya, aku untuk opo. Terus yang kedua Gus, generasi muda sekarang itu. Sekarang kan banyak tema tentang mental health. Mental health. Oh, mental health. Ya kan? Jadi persoalan anak muda sekarang ini ya. Meskipun saya generasi milenial, tapi generasi milenial agak akhir Gus. Jadi saya lebih dekat ke generasi Z. Yeah. Jadi anak muda sekarang itu gampang ini Gus. Ya mohon maaf, gampang. Ini masih debatable ya. Tapi yang beredar isunya itu gampang rapuh, gampang mutung, gampang baper. Nah itu disebabkan karena apa? Sosial media. Betul. Jadi sosial media itu yang diserang itu bukan fisik. Kalau dulu ya, kalau cerita-cerita, jenengan juga pernah cerita dengan orang tuanya bagaimana kerasnya, dalam tanda kutip keras, dalam pendidikan. Bahkan ada beberapa yang lebih tua itu cerita kalau misalkan salah apa anaknya dipukul dan lain sebagainya. Itu yang kena mungkin fisik. Tapi sekarang itu dengan sosial media, generasi muda itu kena mental Gus. Dan itu jauh lebih parah berkali-kali lipat daripada yang fisik. Kenapa seperti itu? Karena mental nggak kelihatan Gus. Lihat sosial media, wah koncoku kok wis duwe iki. Koncoku kok wis duwe iki. Kena mental Gus. Koncoku kok kayak gitu. Gampang rapuh dan sebagainya. Mungkin dari segi Ansor ini ada nggak solusi untuk itu? Sedikit solusi bahwa Ansor itu ada loh pecahannya itu yang di sini. Ada Mas. Jadi harus ada Gus ini Gus. Emang ada. Iya siap. Dan memang ada. Dan memang ada. Dari nah itu juga jadi apa ya? Bukan, saya bilang bukan PR. Ya memang kewajiban yang harus dilakukan itu. Di Ansor pun banyak kok yang seperti itu. Karena kita juga ngayomi sahabat-sahabat juga ada yang ya macam-macam karakternya, ono sing baperan. Hanya karena salah WA aja mereka sudah live group segala macam. Lah itu juga bahasa WA itu kan nggak sama dengan kita ngomong. Sama. Dan kita punya satu hal yang selalu saya gaungkan di mana-mana. Ketika saya masuk di ranting, baik di RA maupun kemarin sempat di Regional Banser, tabayun. Berkali-kali. Nek info durung A1 belum dari pusat. Ojo ditanggapi aneh-aneh, apalagi disebar macam-macam gitu. Karena itu efeknya luar biasa gitu. Info pusat. Nek durung info pusat Mas Iya. Jangan ambil keputusan. Gitu loh. Dan tabayun dulu. Itu dari siapa? Tabayun dulu. Sebenarnya di Ansor sendiri itu kan gampang ya untuk berkomunikasi. Mudah kok untuk berkomunikasi, tinggal telepon atau WA siapa yang ini wong isine wong lanang kabeh enak to Mas. Jadi enggak pakai kowe kok ngomong koyo ngene ning grup maksudmu piye? Ayo ngopi. Insyaallah selesai kok. Gitu. Insyaallah selesai. Oke. Tabayun itu yang selalu kita ini kan. Jadi mohon dibantu untuk sahabat-sahabat lain yang mungkin nanti melihat dan mendengar ini. Ayo kita mengurangi dan membantu sesama sahabat-sahabat kita untuk ayolah gitu. Ayo kita komunikasi, kita duduk bareng dulu, apa yang harus diselesaikan ya kita selesaikan, ngobrol enak.
Selesai kok, nggak ada masalah apapun yang tidak bisa terselesaikan tanpa komunikasi. Itu tadi ya, komunikasi dan komunikasi. Intinya kita harus mau berubah, change yourself, you will be change your life. Berubah, uripmu berubah, insya Allah akan berubah hidupmu. Dan butuh konsisten di situ. Konsisten itu penting. Istiqomah. Ya kalau bahasa kita istiqomah. Kalau bahasa Maduranya konsisten. Oke Gus, sangat menarik sekali ngobrol dengan jenengan dengan berbagai pengalaman dan perjalanan hidup jenengan yang luar biasa itu sampai akhirnya mengkristal dan padat di kepalanya jenengan, tindak tanduk jenengan. Semoga itu menjadi semacam wawasan untuk sahabat-sahabat sekalian. Amin. Dan memberikan manfaat. Amin. Sukses selalu dan Terima kasih. selamat berjuang. Saya juga sebenarnya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah menyimak obrolan kami. Semoga apa yang kita obrolan tadi ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan kita semua. Cukup sekian dari saya, Fikri, host Rosna Institute. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.